Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Rini Amelia dengan NIM 2132311019. Di sini saya akan menjelaskan tentang gempa bumi. Nah, langsung saja ke penjelasannya. Di sini yang pertama ada definisi gempa bumi. Gempa bumi adalah sebuah getaran atau pergerakan yang terjadi secara tiba-tiba akibat adanya pelepasan energi secara tiba-tiba yang terjadi pada permukaan bumi. Pelepasan energi yang secara tiba-tiba mengakibatkan gelombang seismik yang bisa bersifat destruktif pada berbagai hal yang berdiri di atas permukaan bumi, termasuk bangunan, pohon-pohon, dan seperti yang lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis gempa bumi berdasarkan penyebabnya. Ada gempa vulkanik. Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Ada gempa tektonik. Gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit kulit bumi akibat lepasnya energi di zon penenjaman. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Dan yang terakhir ada gempa runtuhan atau terban. Gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Tipe gempa ini hanya berdampak kecil dan jangkauan sempit. Selanjutnya ada dampak fisik dan infrastruktur. Yang pertama ada dampak fisik gempa bumi seperti bangunan retak dan runtuhnya gedung, permukaan jalan yang rusak bahkan terbelah, pergerakan tanah yang memicu longsor, dan ada gelombang besar atau tsunami. Dan yang kedua ada dampak infrastruktur seperti jembatan yang ambruk atau rusak parah, kerusakan jalur kendaraan, kerusakan pada pusat layanan publik, dan yang terakhir ada pemadaman listrik dan air. Selanjutnya ada dampak sosial dan kesehatan. Yang pertama, dampak sosial seperti banyak orang kehilangan tempat tinggal, stres psikolog dan trauma akibat gempa, kehilangan anggota keluarga atau juga kerabat, dan banyak menganggur karena tempat kerja yang rusak. Dan yang kedua ada dampak kesehatan seperti cedera fisik dari yang ringan hingga berat, penyakit menular karena sanitasi buruk, akses layanan kesehatan terbatas, dan kurangnya pasokan makanan yang layak. Selanjutnya ada persiapan dan mitigasi bencana gempa bumi. Yang pertama ada persiapan, pelatihan simulasi gempa rutin untuk melatih respon masyarakat, termasuk teknik perlindungan seperti drop, cover, and hold on. Ada juga infrastruktur, membangun bangunan tahan gempa dengan standar yang sesuai dan teknologi rekayasa. Selanjutnya ada peringatan dini, menggunakan alat seismogram untuk mendeteksi gempa dan memberi peringatan dini. Dan juga ada tas darurat, menyediakan perlengkapan seperti makanan, air, P3K, lampu senter, dan dokumen penting. Nah, di sini juga ada mitigasi. Tata ruang menghindari pembangunan di zona rawan gempa, penguatan bangunan, renovasi bangunan lama agar memenuhi standar tahan gempa, stabilisasi lingkungan, menjaga kondisi tebing dan lereng untuk mencegah longsor. Aplikasi pendidikan kesehatan dalam pencegahan dan penanganan dampak gempa bumi. Ada aplikasi mobil. Untuk mengembangkan aplikasi yang menyediakan panduan langkah-langkah pertolongan pertama seperti informasi jalur evakuasi dan lokasi pengungsian terdekat. Ada juga edukasi sanitasi dan kebersihan, seperti menyediakan informasi digital tentang pentingnya menjaga kebersihan untuk mencegah penyebaran penyakit pasca bencana. Dan yang terakhir ada program pelatihan online untuk menawarkan kursus daring untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan petugas kesehatan dalam menghadapi situasi
Situasi darurat bencana. Pemberdayaan masyarakat bencana gempa bumi. Ada pembentukan tim siaga, mendirikan kelompok siaga bencana di tingkat komunitas yang dilatih untuk membantu evakuasi dan penyelamatan. Ada juga pelatihan mandiri, mengajarkan masyarakat cara membuat perlengkapan darurat sederhana seperti filter air atau tempat perlindungan sementara. Ada partisipasi aktif untuk melibatkan warga dalam perencanaan mitigasi bencana, pengelolaan tempat pengungsian, dan distribusi logistik. Yang terakhir ada pemberdayaan kelompok rentan untuk memberikan peran khusus kepada perempuan, anak muda, dan kelompok rentan lain dalam tanggap bencana. Pendidikan dan kesiapsiagaan bencana gempa bumi. Ada di sekolah memasuki materi tentang gempa bumi dalam kurikulum pendidikan, termasuk stimulasi evakuasi dan pengenalan jalur aman. Ada juga di masyarakat mengadakan pelatihan tentang tanda-tanda risiko gempa, lokasi aman, dan langkah evakuasi darurat. Dan yang terakhir ada kampanye informasi, seperti menyebarkan panduan kesiapsiagaan melalui media sosial, brosur, poster, dan penyuluhan langsung. Nah, di sini juga ada EBP pada keperawatan bencana gempa bumi. Ada manajemen cedera untuk menggunakan pedoman berbasis bukti untuk menangani cedera akibat gempa seperti patah tulang, luka, atau cedera kepala. Ada juga dukungan psikososial untuk memberikan intervensi berbasis bukti untuk menangani trauma psikologis dan stres pasca bencana. Kesehatan di tempat pengungsian, menyusun protokol untuk mencegah penyebaran penyakit menular seperti infeksi saluran pernapasan dan diare. Yang terakhir ada pelatihan berbasis bukti seperti melatih tenaga medis dan perawat dengan pendekatan terbaru untuk triase, perawatan darurat, dan pengelolaan korban bencana. Mungkin cukup sekian penjelasannya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.